Tidak selamanya materi yang terbuat, tapi sampah itu dapat digunakan dari kerajinan-kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Sekarang saya akan mempromosikan sampah yang dapat dijadikan kerajinan tangan. Satu, dari bungkus-bungkus kopi plastik dapat dijadikan tas. Yang kedua, CD-CD bekas di rumah kita banyak, juga bisa kita jadikan kap-kap lampu. Sendok-sendok bekas dapat dijadikan kap lampu. Dan yang terakhir, koran-koran yang tidak terpakai bisa juga kita jadikan kerajinan tangan yang bernilai jual tinggi. Sekarang kita akan memperlihatkan cara pembuatan tas plastik dari bungkus-bungkus kopi. Praktekkan cara membuat tas cantik dari bekas bungkus kopi kapal api. Dalam hal ini, proses pembuatan tas cantik dari bekas bungkus kopi kapal api, alat dan bahannya berupa gunting, tisu, dan bungkus kopi kapal api. Langkah-langkah kerja. Langkah pertama, mengumpulkan bekas bungkus kopi kapal api sebanyak 700 bungkus. Kedua sisi atas dan bawah hingga kedua sisinya terbuka. Melap semua bungkus kopi. Melipat 1 cm pada ujung ke dalam, atas dan bawah hingga lebarnya menjadi 2 cm. Menganyam keempat bungkus hingga membentuk baling-baling seperti ini. Menggabungkan keempat lipatan yang sudah terbentuk baling-baling satu persatu. Menggabungkan keempat lipatan yang sudah terbentuk baling-baling satu persatu. Ini adalah tas yang sudah selesai dirangkai. Selain dibentuk menjadi tas, dapat dibentuk seperti dompet, tempat minum, dan tempat tisu. Cara membuat disco ball dari CD bekas. Adapun alat dan bahan. Yang pertama CD bekas. Yang kedua gunting. Ketiga lem tembak. Yang keempat bola plastik. Yang kelima benang. Yang keenam lidi.
Langkah kerja. Pertama, mengumpulkan CD bekas yang sudah tidak dipakai. Yang kedua, menggunting CD bekas menjadi petak-petak kecil. Yang ketiga, menempelkan CD bekas yang sudah digunting dengan lem tembak ke bola plastik. Ketiga, menempelkan CD bekas yang sudah digunting dengan lem tembak ke bola plastik. Yang keempat, mengaitkan benang pada lidi. Lima, memasukkan lidi yang sudah dikaitkan benang ke dalam lubang bola plastik. Inilah disco ball yang sudah selesai. Selain untuk membuat disco ball, CD bekas dapat mempercantik topi dengan menggunakan langkah kerja yang sama. Tempelkan potongan CD bekas ke bagian luar topi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan lampion dari sendok plastik. Adapun alat dan bahannya, yang pertama sendok plastik, yang kedua botol plastik bekas, yang ketiga pisau, yang keempat lem tembak, cat pilox. Selanjutnya kita lanjut ke langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, mengumpulkan sendok plastik bekas secukupnya, kemudian mematahkannya. Setelah sendok dipatahkan, kemudian dicat pilox, kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Langkah kerja selanjutnya, memotong bagian bawah botol plastik. Setelah dipotong, kemudian menempelkan sendok yang telah disediakan ke botol plastik dengan menggunakan lem tembak.
kita masuk ke alat dan bahan. Pertama adalah alat. Alat yang akan kita gunakan yaitu gunting, botol bekas, dan pipa bekas. Sedangkan bahan yang akan kita gunakan yaitu koran bekas, lem, semen, pasir, dan air. Selanjutnya kita masuk ke tahap prosedur kerja, di mana pada tahap prosedur kerja ini akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tahap prosedur kerja untuk membuat kap lampu. Yang kedua, yaitu untuk membuat batang lampu. Tahap prosedur kerja yang kedua yaitu membuat batang lampu. Kita masuk ke cara pembuatan kap lampu. Proses pertama yaitu menyediakan 2 lembar kertas koran tanpa memotong ataupun menggunting bagian tengahnya. Kemudian membuat gulungan kecil koran tersebut sebanyak kebutuhan. Lalu merekatkan bagian ujung akhir penggulungan dengan menggunakan lem agar tidak terlepas. Setelah itu, membuat kerangka dari gulungan kertas koran yang telah kita buat. Selanjutnya, menggunting kertas koran. Lalu, melipat kertas koran tersebut dengan bentuk memanjang sebanyak kebutuhan. Setelah itu, menganyam gulungan dengan lipatan kertas koran tersebut seperti menganyam kerajinan anyaman lainnya, yaitu dengan hitungan keluar masuk dan atas bawah sesuai motif yang diinginkan atau dengan teknik seperti jahitan.
Untuk menguatkan ikatannya, menggunakan dengan lem. Inilah hasil akhir dari pembuatan kap lampu. Setelah selesai membuat kap lampu, selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan batang lampu. Proses yang pertama yaitu memotong bagian bawah botol bekas. Selanjutnya, membuat adonan semen dengan mencampur pasir, semen dan air sesuai dengan takarannya. Setelah selesai membuat adonan semen, lalu memasukkan adonan tersebut bersama dengan kemudian mendiamkan adonan semen tersebut sampai kering dan mengeras agar dapat melekat sempurna dengan pipa. Selanjutnya, memotong kertas dengan bentuk memanjang dan menggulungnya dengan kecil-kecil. Setelah itu, menempelkan gulungan kertas koran tersebut pada batang lampu dengan menggunakan lem. Setelah kita aplikasikan batang lampu tersebut dengan menggunakan cat, inilah hasil akhirnya. Kita pasangkan kap lampu tersebut dengan batang lampu yang sudah kita buat. Inilah hasil akhir dari lampu hias yang terbuat dari koran bekas yang sudah selesai. Selain membuat kerajinan tangan dari kertas koran bekas seperti lampu hias tersebut, adapun benang